Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bi fadlihi taqsal ghayat adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im 'ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد ابن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه إنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pengurus Masjid Al-Furqan dan semua yang hadir hari ini, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah, banyak manusia mengira bahwa musuh dalam kehidupan itu adalah rezekinya. Musuh dalam kehidupan itu adalah apa yang berkaitan dengan ujiannya, musibahnya. Banyak orang yang memerangi musibah, banyak orang yang memerangi ujian, banyak orang yang membenci musibah, banyak orang yang membenci ujian, banyak yang tidak senang dengan sesuatu yang sifatnya susah, banyak yang tidak senang dengan sesuatu yang sifatnya sulit. Ikhwas sekalian, semua manusia mau hidup nyaman, nikmat, sejahtera, bahagia. Betul atau tidak? Semua manusia mau itu, ikhwas sekalian. Tidak ada manusia yang tidak mau itu. Tetapi subhanallah, cerita Allah dalam Al-Quran berkata lain. Cerita Allah tentang nabi-nabi berkata lain. Al-Quran 2/3-nya isinya kisah. Kisah itu kalau dijamakkan qissatun, qissatani, qasas. Kisah, kisah. Bahasa Arab yang menjadi sumber dari bahasa Indonesia banyak sekali. Kursiyun, kursi. Keselamatan, salamun. Banyak sekali. Barakatun, berkah. Banyak sekali ikhwas sekalian dilakukan Allah. Waffaqa yuwaffiqu taufiqan, taufik. Hada yahdi, hidayah, hidayah. Banyak sekali bahasa Indonesia, dan diantara bahasa Indonesia itu ikhwah sekalian yang kemudian menjadi resapan sumber dari bahasa Arab, sumbernya aslinya berasal dari bahasa Arab. Diantaranya ikhwah sekalian ketika kemudian kita menamakan musibatun, musibah, ni'matun, nikmat, qissatun, kisah, qasas, kisah-kisah. Maka ada dalam Al-Quran qasas, al-qasas, kisah-kisah. Ingat ikhwah sekalian, cara Allah memberitahu kepada kita tentang arti dari kehidupan dunia itu Allah lewatkan lewat perantara kisah. Makanya saya sering kalau dalam berceramah, saya sering angkat kisah-kisah nyata, entah dari Al-Quran, entah dari sunnah Rasulullah SAW. Pernah dengar seekor anjing yang kehausan mendekati danau, lalu kemudian seorang wanita, ini hadis Muslim, kanat imra'atan baghiyah, seorang wanita lalu kemudian ingin minum di tepi danau, datang seekor anjing menjulurkan lidahnya, kehausan. Pernah dengar cerita ini? Tahu enggak kalian ini kisah nyata? Tahu atau tidak? Siapa yang menceritakan kisah ini? Rasulullah. Jangan ragu ikhwan, Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Kami meneliti kisah ini ikhwan sekalian. Saya S2 dan S3 saya di Sudan, Bapak Ibu sekalian. Itu jurusan ilmu hadis. Kita teliti hadis ini. Sahih. Tidak ada satupun orang, tidak ada satupun pakar ulama, pakar ahli hadis mengatakan hadis ini dhaif. Seorang wanita penzina, kanat imra'atan baghiyah. Boleh kita katakan bukan hanya sekedar penzina, tapi dia memang hari-harinya ya, menjual dirinya untuk mendapatkan kehidupan, mendapatkan nikmat, mendapatkan apa yang kemudian dia bisa gunakan untuk makan dan minumnya. Hari-hari pekerjaannya menjual diri. Lalu kata Rasulullah, kanat imra'atan baghiyah. Zaniyah, baghiyah. Beda. Zaniyah mungkin ada seorang yang tergelincir dalam perzinahan sekali, dua kali. Tapi baghiyah, kanat imra'atan baghiyah, kata Rasulullah, dulu ada pelacur. Bahasa kasarnya, perempuan yang hari-harinya menjual dirinya mendekati danau.
Fara'at kalba. Dia lihat seekor anjing. Dia menjulurkan lidahnya, tanda kehausan. Sudah hampir mati anjing tersebut. Lalu dia fakhala'at, lalu dia melepas sepatunya, lalu mengambil air, lalu dia duduk dengan penuh kasih sayang. Dia usap kepala anjing tersebut, dia tawarkan air itu, minumlah anjing tersebut sampai anjing tersebut kenyang. Selesai, diambilkan lagi yang kedua, diambilkan lagi yang ketiga, disuapkan kepada anjing itu sampai anjing itu kenyang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan itu Allah ampuni semua dosanya, semua. Dan dijadikan, ini hadis nyata, hadis Muslim. Ada yang berani menentang? Nggak ada, ikhwan. Hadis Bukhari dan Muslim itu kisah nyata, hadis sahih, makanya dinamakan sahihain. Sahih itu berarti benar. Nggak ada yang, ulama manapun nggak ada yang berani menentang kisah ini. Siapa yang menceritakan? Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah nggak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya. Kisah-kisah yang diceritakan, semua ungkapan dari lisannya, in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Apa yang diceritakan Rasulullah, in huwa illa wahyun yuha, wahyu yang kemudian diberikan Allah, yang diajarkan langsung oleh Allah. Maka subhanallah, ikhwan sekalian, anjing tersebut menjadi kisah nyata, lalu kemudian menjadi perantara karena kasih sayang wanita ini. Karena kasih sayangnya kepada seekor makhluk bernama anjing, Allah ampuni dosanya, memberi minum seekor anjing dengan kasih sayang. Bagaimana kalau memberi minum seorang ustaz? Seekor anjing dengan keikhlasan, diampuni atau tidak dosanya? Siapa yang mau bawa air minum lagi? Bismillah. Siapa yang mau nraktir makan habis ini? Memberi minum seekor anjing diampuni dosa, betul atau tidak? Bagaimana memberi makan seorang ustaz? Subhanallah, kabur saya habis ini. Direbutin saya masih. Makan sama saya aja ustaz. Memang kita harus pinter-pinter cari pahala, ikhwan. Karena agama ini subhanallah ringan, tergantung dengan niatnya. Agama ini sederhananya, Abdullah bin Mubarak punya perkataan, rubba amalin saghirin kabirun indallahi tukabbirhun niyah, wa rubba amalin kabirin saghirun indallahi tusaghirhun niyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa banyak, kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan kecil, rubba amalin saghirin kabirun indallah, besar sekali pahalanya di sisi Allah. Sampai amalan kecil memberi minum seekor anjing, besar sekali pahalanya di sisi Allah, sangat besar di sisi Allah. Karena apa? Tukabbiruhun niyah, yang membesarkan amalan yang kecil ini niat. Maka niat ikhlasnya wanita ini menyayangi makhluk Allah dengan penuh kasih sayang, dengan mengaku bahwa dia penuh dengan dosa. Mungkin dia berharap, kata para ulama, mengapa diampuni dosa-dosanya? Karena sebahagian ulama mengatakan, ketika dia memberikan minum anjing itu, dia mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan dengan ini engkau ampuni dosaku. Sebagian ulama yang lain mengatakan, dalam pakar riwayat hadis, mereka mengatakan bahwa sebahagian ketika memberikan minum seekor anjing ini, membatin wanita itu, membatin, berbisik di batinnya. Dia mengatakan, jangan-jangan hanya ini amalanku yang kau terima ya Allah. Dia katakan, mudah-mudahan kalau cuma ini amalan saya dengan pekerjaan saya sebagai seorang wanita yang terhina, maka mudah-mudahan kau menerimanya, dan dengan itu Allah terima dan Allah ampuni dosa-dosanya semuanya. Berzina sekali aja dosa besar, ikhwan, gak diampuni Allah kalau gak bertaubat, apalagi menjual diri. Subhanallah. Tapi lihat, kata Abdullah bin Mubarak, berapa banyak amalan kecil besar di sisi Allah karena niat. Dan sebaliknya, ikhwas sekalian, berapa banyak amalan besar jadi kecil di sisi Allah, besar kelihatannya, tapi jadi kecil di sisi Allah karena niat. Maka niat kita mempengaruhi amalan kita, ikhwan. Datang ke masjid, ikut kajian, niatnya apa?
Kalau niatnya benar, maka pahalanya besar. Sebaliknya, amalan besar, niatnya salah, maka akan kecil di hadapan Allah. Bahkan kadang-kadang hilang bagai debu yang berterbangan. Sebagaimana dalam surah Al-Furqan, ketika Allah mengingatkan bahwa nanti ada orang-orang yang mencari amalannya di akhirat. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Ada orang yang mengatakan nanti di akhirat. Kata Allah dalam surah Al-Furqan, ada yang mengatakan wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal. Kata mereka, ya Allah, kami dulu telah melakukan, mempersembahkan banyak amalan. Saya dulu pernah amal ini, amal ini, amal ini. Mana amalan saya ya Allah? Kata Allah, lanjutan ayatnya, faja'alnahu haba'an mansura. Kami telah jadikan amalmu seperti debu yang berterbangan. Hilang amalnya, ikhwan. Enggak tersisa amalan. Kenapa? Karena subhanallah, amalan dibarengi dengan riya, amalan dibarengi dengan kesombongan, amalan dibarengi dengan ujub, ingin memamerkan kepada manusia, maka kata Allah hilang. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami jadikan amalan itu hilang bagai debu yang berterbangan. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan Allah, maka subhanallah, Rasulullah suka bercerita. Kalau dalam hadis Bukhari, Muslim, kalau tadi masalah perzinahan, ini masalah pembunuhan. Kana fi man kana qablakum rajulun min bani Israil qatala 99 syakhsan. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Fa'ata rahiban, lalu dia datang kepada orang yang ahli ibadah. Fasa'al, lalu dia bertanya, hal li min taubah, adakah taubat bagiku? Dia katakan, kamu bunuh berapa orang? Dia katakan 99. Dia katakan satu aja dosa besar, apalagi 99. Hal li min taubah, kata orang yang membunuh 99 nyawa ini, ada enggak Allah bisa menerima taubat saya? Kata dia, tidak. Orang ini ahli ibadah tapi jarang menuntut ilmu, tidak punya ilmu, maka dia mengatakan tidak ada taubat. Faqatal fatamma mi'ah. Kata Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya, lalu dibunuh orang ini. Lengkap berapa? 100. Fa'ata aliman, lalu dia datang kepada orang berilmu. Nah, inilah pentingnya ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan orang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti bulan purnama di tengah banyaknya bintang-bintang. Fadlu alim alal abid ka fadlil qamar ala sairil kawakib. Dengarkan baik-baik supaya kalian rajin untuk ilmunya. Kata Rasulullah SAW, fadlul alim, keutamaan orang yang punya ilmu, alal abid, dibanding orang yang cuma rajin ibadah. Bahkan Syekh Kamil di Sudan mengatakan, kalau kemudian anda mau sholat sunnah, kalau kemudian anda mau mengaji di saat ada majelis ilmu, maka kata Syekh, jauh lebih baik untuk duduk bermajelis ilmu daripada ratusan sholat sunnah yang kamu kerjakan, daripada puluhan juz yang kamu baca. Karena keutamaan ilmu. Makanya Al-Quran dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 juz ke-28 sebelah kanan paling bawah antum bisa baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian. Beriman yang apa? Walladzina utul ilm, dan orang-orang yang memberikan waktunya untuk ilmu, orang-orang yang punya waktu untuk ilmu, orang-orang yang berjuang untuk ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang yang beriman diangkat derajatnya kapan? Ketika dia menuntut ilmu. Walladzina utul ilma darajat, berderajat-derajat dibanding orang yang tidak punya ilmu. Maka subhanallah, kata Rasulullah, fadlul alim, keutamaan orang yang berilmu di antara orang yang cuma ahli ibadah seperti bulan purnama yang terlihat jelas, sedangkan bintang-bintang itu terpencar-pencar dan kilauannya tidak seterang, tidak seindah bulan purnama. Nah, bulan purnama kalau anda lihat langit di keheningan malam, namanya al-qamar, lailata badr atau lailatul qamar, ka fadlil qamar ala sa'il, bulan purnama. Dan itulah yang membuat kenapa tadi orang yang ahli ibadah dibunuh.
Ketika dia ditanya, adakah taubat bagiku? Dia katakan tidak ada. Padahal semua orang yang berdosa, ikhwas sekalian, itu dia berhak menerima taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Berhak untuk bertaubat kepada Allah dan menerima ampunan, diterima taubatnya jika taubatnya taubatan nasuha. Maka dia tanya kepada alim, adakah taubat untukku? Lalu kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kata alim ini, apa yang membuat Allah tidak menerima taubatmu? Allah itu maha menerima taubat. Makanya dalam hadis terpisah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Allah itu pasti menerima taubatnya hamba selama belum di kerongkongan, ikhwan. Artinya selama belum sakratul maut, kalau bertobat asal tobatnya nasuha, diterima. Maka kata orang alim, apa yang membuat Allah tidak menerima taubatmu? Bertobatlah. Maka dia bertobat. Maka kata orang alim ini, tinggalkan orang-orang yang dulu mengajakmu pada maksiat dan dosa. Orang alim ini mengatakan, sebab utama kamu banyak membunuh nyawa karena kamu berada di satu tempat di mana di sekitarmu para pembunuh. Inilah pentingnya lingkungan, pentingnya komunitas, pentingnya aliansi, pentingnya organisasi, di mana di situ kita berteman dengan orang-orang yang satu fikrah. Kita berteman dengan orang-orang yang sepemahaman, orang-orang yang mau belajar Islam, orang-orang yang mau belajar agama, orang-orang yang mau berbuat kebaikan, orang-orang yang mau berdakwah dengan dakwah yang rahmatan lil alamin. Bukan orang-orang yang gampang menyalahkan orang lain, gampang menghakimi orang lain, padahal dia juga baru belajar, padahal dia juga manusia biasa, gampang membid'ahkan orang, menyalahkan orang, padahal dia juga belum luas ilmunya, padahal ilmu itu luas, yang sempit hati manusia. Bukan orang-orang yang gampang menghakimi saudaranya, kamu di neraka, kamu di neraka. Bayangkan, hanya karena saudaranya jatuh pada sebuah dosa. Bukankah Allah maha menerima taubat pembunuh 100 nyawa, penzina yang hari-hari menjual dirinya, Allah ampuni dengan amalan-amalan sederhana, ikhwan. Tahukah anda apa amalan sederhana dari seorang yang membunuh 100 nyawa? Kata seorang alim, tinggalkan tempat lamamu, hijrah. Pergilah ke tempat yang satu, di sana banyak orang-orang saleh. Makanya kalau dari Jawa ke Bali itu kebalik sebenarnya. Tapi di sini kita niatkan bukan untuk itu. Kita niatkan justru kita yang membawa syiar rahmatan lil alamin. Dari Makassar ke Bali bawa syiar rahmatan lil alamin. Dari Jakarta ke Bali bawa syiar rahmatan lil alamin. Bahwa kata Allah kepada Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alam. Jadilah orang-orang muslim datang ke negeri non muslim dengan membawa syiar rahmatan lil alam. Ya, karena khutbah Jumat saya di mana? Di KMS ya, KMS. Ya. Besok di Karangasem maghrib ya. Karangasem, benar? Masjid apa Karangasem itu? Lupa. Oh, ada masjid di Karangasem, kita ke Karangasem. Mau ikut Karangasem? Mau? Kita gas ke Karangasem ya, Masya Allah. Silaturahim dengan saudara kita. Kita akan bahas nanti khusus tentang tema rahmatan lil alamin, dakwah yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah ikhwas sekalian, jelek-jelek gini, saya pernah ke Eropa berdakwah. Saya pernah ke Italia 19 hari. Italia, Belanda, Perancis, Belgia. 2019. Alhamdulillah saya pernah berdakwah sampai di Brunei Darussalam, sampai di Malaysia, itu 10 negeri, 10 provinsi saya sudah kelilingi dakwah. Dan ini bisa kita syiarkan, kita berikan tips-tipsnya, kita berikan cara-caranya bagaimana kemudian kita berdakwah di tempat-tempat yang non muslim, bagaimana membawa syiar rahmatan lil alamin. Berbeda dengan kisah pembunuh 100 nyawa, dia disuruh hijrah dari tempatnya karena di tempat itu tidak bisa membuat dia lebih baik, karena orang-orangnya bermaksiat semua, membunuh. Maka disuruhlah dia pergi ke tempat orang soleh. Berangkatlah ikhwan, berangkat. Belum nyampe, belum sampai ikhwan. Inilah yang saya katakan amalan sederhana. Kalau tadi seorang wanita memberi air minum, maka orang ini belum nyampe ke tempat, meninggal. Kisah nyata Bukhari, Muslim, yang cerita Rasulullah meninggal. Dan tahukah ikhwan, ini kisah di zaman Bani Israel.
Kata Rasulullah di akhir hadisnya, turunlah dua malaikat, malaikatul rahmah wa malaikatul azab. Dua malaikat yang dinamakan sendiri namanya oleh Rasulullah karena ilmunya dari Allah. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat yang membawa azab ini ingin mencabut dan ingin mengambil nyawanya, ruhnya, dan dibawa ke neraka. Dan yang satu ingin mengambil nyawanya lalu dibawa ke surga. Fakhtasama, bertengkar. Kata malaikat azab, innahu lam yaf'al khairan qat. Malaikat azab mengatakan, dia ini belum mengamalkan satu amalan. Satu amalan belum ada. Kenapa? Belum nyampe. Baru dia mau belajar, baru dia perjalanan taubat, belum nyampe ke tempat yang diarahkan oleh seorang ustadz, seorang alim yang kemudian mengarahkan dia ke satu tempat agar dia menjadi lebih baik. Perjalanan meninggal. Apa kata malaikat rahmat? Kata malaikat rahmat, innahu jaa muniban ila rabbih, taiban muniban ila rabbih. Dia datang perjalanan taubat. Yang satu mengatakan belum ada amalannya, yang satu mengatakan dia dalam perjalanan taubat. Kata Rasulullah SAW, lalu Allah turunkan malaikat ketiga menjadi penengah dan membawa solusi dari Allah. Dan Allah sudah tahu pasti jawabannya. Kata malaikat yang datang untuk menjadi penengah, katanya kisu ma bainal ardain. Kata malaikat itu, kisu, hitunglah antara jarak kedua tempat, ma bainal ardain. Disuruh hitung, teman-teman. Kata malaikat ketiga, kalaulah yang dilewati itu, yang sudah dijalani lebih banyak daripada yang tersisa, innahu min malaikatir rahmah, jatahnya malaikat rahmat bawa ke surga. Kalau yang dijalani, yang dilewati itu masih lebih sedikit dibandingkan yang tersisa jaraknya, innahu min malaikatil azab, kalau itu jatahnya malaikat azab. Dihitung. Yang cerita Rasulullah. Jadi kalau ceramah malas cerita dari sendiri, Pak. Paling enak tuh cerita hadis sahih atau ayat Quran. Nikmat, jelas, nggak perlu diragukan. Subhanallah, Bapak Ibu, dihitung. Dan subhanallah, jarak yang dia tempuh, jarak yang sudah dia jalani lebih banyak daripada yang tersisa. Maka yang mengambil nyawanya, membawanya, malaikat rahmat, malaikat kasih sayang. Dibawalah, dimasukkan ke surga. Maka dalil bukti bahwa subhanallah, masih perjalanan saja, masih niat taubat saja, belum ada amalan. Amalan yang bahkan sangat sederhana karena belum diamalkan apapun kecuali niatnya yang diperbaiki, maka subhanallah, itu mengantarkan orang ini ke surga padahal dia sering membunuh orang. Hikmahnya, ikhwan, dari dua kisah ini, bahwa ternyata agama kita ini adalah agama yang syamil mutakamil. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, hari ini aku sempurnakan nikmatku pada kalian. Wa raditu lakumul islam madina, Al-Maidah ayat 3, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Tahukah kalian, ikhwan yang dimuliakan Allah, ini menjadi bukti bahwa agama kita agama yang sempurna, agama yang murni, pilihan Allah. Wa raditu, satu-satunya agama yang diridhai, dan tidak akan ada kisah-kisah dalam agama lain yang seperti ini. Karena subhanallah, ini kisah menunjukkan bahwa segala sesuatu di tangan Allah, segala sesuatu atas izin Allah, segala sesuatu kehendak Allah. Maka subhanallah, tidak ada orang yang boleh menyombongkan diri dengan amalannya, karena bisa jadi dia mati dalam keadaan kafir. Dan tidak ada orang yang boleh putus asa dengan banyaknya dosanya, karena bisa jadi mati dalam keadaan berislam dan husnul khatimah. Umar memulai hidupnya dengan banyak dosa, tapi mengakhiri hidupnya, Umar bin Khattab mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Jundub bin Junadah, Abu Dzar al-Ghifari, dulu pembegal
kepala pembegal, hari-hari merampok, membunuh, setiap yang dirampok hartanya dibunuh. Jundub bin Junadah terkenal zaman Rasulullah. Ketika Islam menjadi Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang sangat penyayang, orang yang sangat senang dengan majelis ilmu, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, orang yang didoakan oleh Rasulullah. Abu Dzar Al-Ghifari, orang yang banyak dosa, tidak boleh putus asa. Kenapa? Karena bisa jadi Allah menuntunnya hingga mendapat hidayah, lalu matinya husnul khatimah. Orang yang banyak amalannya, mau dia ustaz, mau dia kiai, mau dia siapapun, tidak boleh kemudian merasa sombong, merasa hebat, merasa lebih baik dari orang lain. Ana khairun min, saya lebih baik dari dia. Itu perkataan iblis di Quran. Ketika kemudian Allah mengatakan, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Kata dia, lima. Bagaimana bisa ya Allah? Khalaqtani min nar, engkau menciptakan aku dari api. Ana khairun min, saya lebih baik dari dia. Ingat ikhwan, perkataan saya lebih baik dari dia, perkataan iblis yang bisa membuat antum tadinya baik, matinya su'ul khatimah, mati yang buruk. Kalau kemudian ada orang yang buruk, matinya yang baik, husnul khatimah, itu kemudian lebih baik dibanding orang awalnya baik, lalu matinya su'ul khatimah. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 60 tahun beragama Islam, 2 tahun terakhir pindah agama, mati dalam keadaan agama yang lain, masuk surga atau tidak? 60 tahun dia salat, 60 tahun dia sedekah, dia sudah haji. 2 tahun terakhir karena seorang wanita dia pindah agama. Saya tanya, lalu kemudian dia mati dalam keadaan agama itu. Cuman 2 tahun dia di agama yang lain. 60 tahun agama Islam, mati dalam keadaan agama lain, masuk surga atau tidak? Yakin? Lah 60 tahunnya gimana? Hapus, enak aja. Hapus. Yakin banget, hapus. Betul ya, nggak bermanfaat. Ada orang 60 tahun Hindu, karena tetangga muslimnya sering ngirim makanan, kalau masak ngirimin, kalau antar anak sekolahnya singgah. Bayangkan, anaknya sekolah di sekolah muslim, tetangganya anaknya sekolah di sekolah negeri. Kalau dia antar jemput anaknya, dia mampir ke anak tetangganya, dia katakan, kamu nggak usah jemput, saya kan jemput, saya ngelewatin, biar saya yang jemput. Tiap hari diantar jemput, antar jemput. Pas Hindu ini sakit, dia mengatakan ke orang yang tetangganya ini, yang tiap hari ngirim makanan, yang antar anak sekolahnya, yang kemudian Masya Allah kalau beli pakaian baru, kasih hadiah buat tetangganya. Lalu kemudian Hindu ini memanggil tetangganya ketika dia sakit. Lalu dia mengatakan, seorang Hindu ini mengatakan, tetanggaku, saya melihat akhlak yang luar biasa dari dirimu. Bolehkah kamu mengajarkan kepada saya cara untuk masuk ke dalam agamamu? Lalu dia katakan, boleh. Tapi dalam agama kami tidak boleh ada paksaan. Jangan karena kamu merasa tetangga saya, jangan karena kamu merasa saya telah mengantar anakmu tiap hari, jangan karena kamu merasa saya sering memberimu hadiah, lalu kamu terpaksa untuk masuk agama saya karena kamu tidak enak dengan amalan kebaikan saya. Kata Hindu ini, enggak, tidak, saya benar-benar mau. Ketika dia jatuh sakit, lalu kemudian benar tidak ada paksaan. Coba kamu bicarakan dulu dengan keluarga kamu. Dibicarakan, keesokan harinya dipanggil, lalu kemudian ditanya lagi, bagaimana? Saya sudah membicarakan kepada keluarga saya, semua keluarga saya setuju. Dia katakan, silahkan masuk ke dalam agama Islam. Semua keluarganya setuju. Lalu kemudian akhirnya sang muslim ini dengan lemah lembut mengatakan, ikuti saya saudaraku, kalimat ini membuat kamu sudah masuk ke dalam agamaku. Kata orang Hindu ini, baik, asyhadu alla. Orang Hindu ini dengan terbata-bata, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipeluk. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Dipeluk, menangis. Keesokan harinya datang berita, Hindu ini sudah wafat. Ikhwan nanya, boleh nanya, masuk surga atau masuk neraka? Kata siapa? Yakin banget. Lah dia selama hidup nggak pernah
Nyembah Allah. Surga apa neraka? Yuk. Siapa yang bilang surga? Angkat tangan. Kenapa? Hah? Syahadat. Terus? Lah, nyembah selama dia hidup nyembah sama Allah itu nggak dihitung. Kan bukannya dosa itu. Akhirnya husnul khotimah. Insyaallah, ini banyak hebat nih. Ulama semua dapat saya ini. Bisa nentuin surga neraka ini. Luar biasa. Insyaallah. Ikhwan, kata Rasulullah SAW, seorang mu'allaf itu dia seperti yaum kawaladat ummu, seperti dia baru dilahirkan kembali oleh ibunya. Makanya di antara orang yang berhak menerima zakat itu mu'allaf. Wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang baru di taklif itu lemah lembutkan, dilembutkan Allah untuk masuk Islam. Apa hikmah dari dua kisah di atas? Dari dua kisah yang kami ceritakan tadi, tentang penzina dan pembunuh, tentang orang yang lama Islam lalu mati dalam keadaan non muslim, dengan orang yang lama Hindu lalu kemudian mati dalam keadaan Islam. Apa hikmah dari ini? Bahwa ternyata agama ini butuh kafah, butuh totalitas. Main-main sedikit, maaf nih, main-main sedikit, nyantai-nyantai sedikit lewat subuh. Azan, nggak tahu ya, di Bali 2 azan apa 1 azan? 1 ya. Di beberapa daerah di Jawa 2 kali azannya. Azan pertama, azan kedua. Di Sulawesi Selatan juga ada yang beberapa masjid 2 kali azan. Di Madinah 2 kali azannya. Azan pertama, azan kedua. Di Mekah 2 kali azan. Yang pernah umroh pasti tahu. Azan pertama ya jangan langsung sholat ya, belum subuh itu, masih bisa tahajud. Azan peringatan. Maka tidak ada as-salatu khairun minan naumnya. Kalau azan kedua pasti ada as-salatu khairun minan naum. Itu tanda masuk subuh. Ikhwan, dengarkan baik-baik. Ini menjadi bukti bahwa agama ini nggak boleh main-main. Bangun jam 4 azan pertama. Kata dia, kata yang bangun ini, subhanallah, masih ada 1 jam. Tahajud 15 menit cukup. Kata dia, pasang alarm lagi ah. Kalau jam 5 subuh maka dia pasang. Coba lihat, pelitnya lah manusia itu. Untuk Allah nggak boleh ada lebih gitu ya. Untuk Allah nggak boleh ada lebih. Kalau Jumatan ya, kalau Jumatan kayak anak muda di belakang gitu ya. Ada anak muda di belakang gitu kalau kita khutbah Jumat gitu ya. Tiba-tiba di belakang dia berdiri di belakang masjid. Terus kemudian kalau imam baru mau naik, dia bilang, apa kata anak muda di belakang? Ah, imamnya belum naik. Dia nggak mau masuk. Perhatikan coba anak-anak muda Pak yang nongkrong di motor kalau Jumatan. Khotib udah ceramah. Apa kira-kira tanda baru anak muda itu masuk? Hah? Qomat iya. Tapi mayoritas masuk itu kalau imam sudah, khotib sudah mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi. Betul atau enggak? Udah mulai masuk tuh. Cari tempat. Karena ngiranya khutbah kedua tinggal doa. Lalai dikit. Agama ini enggak boleh, Pak. Harus kafah, totalitas. Maka kata Rasulullah tentang khutbah Jumat, siapa yang masuk pertama? Onta. Bukhari, hadis Bukhari ini. Yang masuk kedua sapi. Jadi kalau onta itu 40 jutaan, 50 juta ada onta. Bahkan ada onta merah umurun na'am, itu harganya 1 Lamborghini, Pak. 2M. Ada. Itu yang punya di Saudi, di Kuwait, di Abu Dhabi, itu rata-rata yang punya onta merah yang besar. Yang kalau dia di padang pasir kuat bertahan tidak minum 1 minggu. Yang kalau dia lari lebih cepat dari kuda. Namanya onta merah. Namanya humurun na'am. Dan tahukah anda tentang hadis Rasulullah, siapa yang mau dapat onta merah? Saya. Tahu nggak apa amalan yang membuat kita bisa dapat onta merah? Kalau khotib Jumat tadi, orang masuk pertama sebelum khotib datang dan masih panjang waktunya, 1 jam kira-kira sebelum Jumatan, onta, tapi bukan onta merah. Tahu nggak anda apa yang membuat mereka dapat onta merah?
datang hari Jumat di Masjid Muhammad. Ini biar mancing pada datang semua nih, penasaran. Amalan yang membuat Anda dapat 1 Lamborghini, 2 Alphard, 2 M. Apa? Mensyahadatkan orang. Apalagi? Bahasa sederhananya Rasulullah. Penjelasannya nanti ya. Bocoran aja dulu ini. La ayyahdiyallahu bika rajulan. Ini nasihat diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah SAW, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Andai ada orang dapat hidayah, 1 orang aja, rajulan wahidan, khairun min humurin na'am. Itu lebih baik daripada kamu dapatkan onta merah yang besar. Dapat hidayah. Hidayah itu luas. Mengislamkan orang, membuat yang tidak sholat jadi sholat, mendakwahi seseorang yang tadi tidak pakai jilbab jadi pakai jilbab, mendakwahi seorang anak kecil yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji. Semua hidayah. Kalau perantaranya kita, maka kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, siapa yang memberi hidayah kepada orang, melalui perantara dia orang itu dapat hidayah, maka dia akan mendapatkan onta merah yang besar. Bagaimana caranya? Bagaimana cara mendakwahinya? Apa yang kemudian didapatkan? Bagaimana pendapatannya? Kita nantikan nanti insyaallah pembahasannya di Masjid Muhammad insyaallah. Hari Jumat kita bahas. Ya. Insyaallah. Ya. Kita fokus. Kafah. Hari ini tema kita tentang Islam yang kafah. Kenapa harus Islam itu kafah, Ustaz? Totalitas. Nggak boleh main-main. Kalau khutbah Jumat, maju dong. Datang lebih awal dong. Jangan nunda-nunda. Jangan ketika khatib sudah naik. Kenapa? Karena kata Rasulullah, yang datang pertama onta, dapat kedua 50 juta yang pertama. Yang kedua sapi 30 juta, 20 juta. Yang ketiga kambing 3 juta, 5 juta. Yang keempat ayam. Ayam. Berapa harga ayam? Serius? Lah, wallahi, browsing sekarang. Browsing sekarang. Hadis sahih ini Bukhari, nggak main-main. Browsing sekarang. Kalau nggak percaya. Pahala datang lebih awal pada sholat Jumat. Browsing coba. Ketemu. Ayam berapa harganya? 1 ekor ayam berapa? Penjual ayam ada? Penjual ayam? Ayam. Ya Allah, masa nggak ada muslim yang jual ayam halal? Saya Pak, tinggal di hotel di Sanur, namanya Krama Sanur Beach. Di sana jauh banget kan? Tahu enggak Pak? Tadi pagi, siang, saya belum makan Pak. Karena saya takut makan di hotel Pak. Lihat ayam, aduh, lihat daging, aduh. Iya. Pas mau makan ikan, takut wajahnya sama. Tempat dia goreng babi, tempat dia, takut saya Pak. Maka pagi saya nggak makan. Siang, saya mau keluar nge-grab, mau ke KFC, takut ayamnya nggak disembeli dengan Allahu Akbar, Bismillah Allah. Saya mau makan apa ya, bingung Pak. Jadi akhirnya siang pun nggak makan. Maunya ke Padang Pak, tapi nggak tahu jalan. Maka makan malam ini puas-puasin saya ini insyaallah. Tapi saya nggak mau, pasti banyak yang mau traktir saya ini. Pada pengen dapat pahala ya. Ngasih minum anjing diampuni dosa, ngasih makan ustaz. Ya Allah. Baik. Subhanallah, nah, dalam agama kita nggak boleh setengah-setengah. Bahkan untuk khutbah Jumat disuruh datang lebih awal. Yang paling sempurna, paling kafah, paling totalitas. Jam 10 dia mandi, jam 11 udah ke masjid, sholat sunnah, duduk tungguin imam, onta 50 juta. Wallahi, andai ini diuangkan dalam bentuk transfer setiap Jumat ke rekening, gimana Pak Bahrul? Kalau ditransfer sampean nggak mungkin, belum, masih setengah 12, belum. Habis subuh nggak mulai, nungguin, karena sudah khatib naik, transfer masuk. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ketika kemudian yang keempat ayam, yang kelima telur. Astagfirullah.
Pernah dengar nggak hadis ini? Percaya nggak ini hadis? Loh aku nggak ngarang-ngarang loh Pak ini. Yang kelima itu telur. Telur tuh gini loh. Ada pernah Syekh, saya tanya, dapat telur tuh kalau gimana Syekh? Dapat telur tuh kayak gimana Syekh? Kan imam biasanya sop pertama ya. Sini, kamera ikutin ya. Kan imam biasanya duduk sop pertama ya. Saya kan biasa khotib ya. Tiba-tiba kemudian kata panitia, Ustadz boleh naik. Saya udah berdiri, saya udah proses begini, ada yang masuk telur. Serius. Dan kalau saya sudah afwan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya duduk, maka yang masuk sudah nggak dapat apa-apa. Ini serius. Karena kenapa? Malaikat sudah menutup buku catatannya dan masuk mendengarkan khatib. Andai ditransfer dalam bentuk uang, percaya sama saya, semua toko tutup. Pasti semuanya mengarahkan, ayo kita datang duluan. Bahkan mungkin seorang ibu mengatakan, ayo nak, bangun nak, cepet nak, lumayan 5 anak. Kali bapak anak 5, laki-laki semua 6 kali 50 juta onta berapa? Pasti istrinya kalau anaknya telat disiram air. Bapaknya, berangkat, kamu dapat telur, aku rugi. Bener gak? Karena kita ini belum kafah, masih main-main. Nanti aja nanti. Padahal jelas hadisnya sahih, jelas pahalanya, udah disebutin onta. Memang subhanallah, kedengarannya kalau onta kambing, onta sapi, kambing, ayam, telur itu kayak ayam, telur, sapi. Tapi coba kalau ditransfer langsung, itu bisa tutup toko-toko itu. Ya, kata bapaknya, nggak usah kerja lah. Ya, seminggu sekali udah 60 juta. Seminggu sekali udah 100 juta karena 2 anak. Sama bapaknya 3 anak. Karena nggak kafah. Ngerti Islam cuma mau setengah-setengah. Itulah yang membuat kita tidak bisa istiqamah. Karena nggak pernah kafah, akhirnya susah istiqamah, akhirnya sulit husnul khotimah. Maka husnul khotimah adalah perjalanan, dengerin, husnul khotimah adalah perjalanan kafah pada setiap amal soleh, lalu istiqamah dalam menjalankan, matinya insya Allah husnul khotimah. Nggak ada husnul khotimah kalau nggak mau kafah, nggak mau totalitas. Subuh, as-salatu khairun minan naum. Nanti kemudian dia bangun, ya Allah, sudah azan subuh, lewat tahajudnya. Tadi bangun jam 4 azan pertama, dia katakan masih bisa tidur dikit, 45 menit lumayan. Bangun akhirnya azan kedua, lewat lagi tahajud, lewat lagi witir. Duha, mau duha nih, mau duha, godaan banyak. Kata dia, habis anjas. Apa anjas? Antar jemput anak sekolah. Anjas dulu deh, antar jemput dulu. Antar anak, pulang antar anak, langsung disibukkan dengan jualan, disibukkan dengan kerja, lupa lagi duhanya. Azan sholat zuhur, kata dia masih meeting, masih ngetik, masih ngerjain tugas dari atasan, dari pimpinan, telat lagi zuhurnya. Akhirnya subhanallah, nanti zuhur itu dikerjakan mau sholat asar, asar dikerjakan mau sholat maghrib, maghrib dikerjakan mau sholat isya, isya dikerjakan. Keterlaluan ini. Isya dikerjakan nanti mau sholat. La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya datang dengan materi singkat ringan ini, Pak. Materinya ringan. Jadilah orang yang kafah, maka engkau akan mudah istiqamah. Jadilah orang yang kafah dan istiqamah, maka husnul khatimah itu Masya Allah tidak diminta pun datang. Apalagi kalau kafah, istiqamah dan minta husnul khatimah.
Surga terlalu jauh teman-teman, surga terlalu jauh. Makanya Rasulullah SAW itu ketika berdoa lebih sedikit minta surganya daripada minta perlindungan dari api neraka. Gak usah jauh-jauh. Doa sapu jagat kata orang Indonesia. Doa kebaikan dunia akhirat yang ada dalam surah Al-Baqarah. Ketika kemudian orang membacanya, maka diberikan kepadanya kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ketika kemudian ada yang membacanya, maka diberikan kepadanya perlindungan api neraka. Tapi subhanallah, di ayat ini dipasangkan awalnya, tidak ada pasangan akhirnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini berpasangan. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, pasangan. Tapi kemudian di akhir diberikan dia sendiri tanpa pasangan. Wa qina adzabannar. Lindungi kami dari api neraka. Enggak ada pasangannya, masukkan kami ke surga. Berkata para ahli tafsir, ikhwas sekalian, karena subhanallah, orang yang dilindungi dari api neraka, orang yang tidak terkena api neraka, orang yang Allah haramkan api neraka menyentuh tubuhnya, maka sudah pasti masuk surga. Dan orang yang masuk surga belum tentu terhindar dari api neraka. Karena ada orang masuk surga setelah ratusan tahun dibakar dosa-dosanya dulu di neraka. Tapi kalau kita mengatakan waqina adzabannar, lindungi kami dari api neraka, maka subhanallah, orang-orang yang terlindung dari azab neraka, orang-orang yang terhindarkan dari azab neraka, maka pasti dia masuk surga. Subhanallah teman-teman, ini yang kita ingin hadapi. Maka kalau kita ditawarkan antara husnul khatimah, istiqamah dengan kafah, yang mana yang dahulu kita lakukan? Kafah. Ayatnya Al-Baqarah 208. Kata kafah itu Allah sendiri yang katakan. Boleh dibuka di handphone? Boleh? Buka surah Al-Baqarah ayat 208 teman-teman. Inilah inti dari kalimat kafah, totalitas. Karena yang totalitas itu jadi besar pahalanya. Seorang wanita penzina diampuni semua dosanya, karena ketika memberi anjing itu totalitas. Apa menunjukkan totalitasnya? Diusap-usap anjingnya, kepalanya. Apa yang menunjukkan totalitasnya? Dia nggak berhenti sampai anjing kenyang. Totalitas. Apa yang menunjukkan totalitasnya? Seorang pembunuh 100 nyawa, ketika kemudian dia bertanya seorang ahli ibadah dan dia mengatakan tidak ada taubat, dibunuh. Apakah dia berhenti di situ? Putus asa? Tidak. Dia terus mencari. Siapa yang dia cari? Orang yang berilmu. Apakah berhenti dia pada orang berilmu? Tidak. Ketika dikatakan pergilah ke tempat ini, pergi dia. Nggak pakai banyak tanya. Totalitas. Kafah. Sudah ketemu? Al-Baqarah 208. Ketemu ya? Baca ayatnya. Yang disapa orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, ini sekarang saya akan jelaskan. Berapa menit lagi iqamah? 1 menit ya? Iya, bonus boleh. Injury time 5 menit. Kita akan jelaskan apa saja cara, apa saja hal yang kita bisa lakukan supaya bisa beramal dengan kafah. Lihat ayatnya, Al-Baqarah 208. Sudah ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, totalitas. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Seakan Allah ingin mengatakan bahwa orang yang tidak sempurna masuk Islam karena selalu mengikuti godaan syaitan, selalu mengikuti rayuan syaitan, rayuan iblis,
siapa yang selalu mengikuti langkah-langkah syaitan, maka itulah orang yang tidak sempurna dalam beragama, tidak kafah, tidak totalitas. Makanya untuk totalitas dalam beragama, salah satu hal yang harus dihindari, jangan ikuti godaan-godaan syaitan. Dan godaan syaitan itu sumber masuknya, pintu masuknya syahwat. Syahwat itu nafsu. Mau tidur, azan subuh, nafsu kita mengatakan tidur lebih nyaman dari salat. Kalau diikuti secara jujur, secara manusiawi, tidak ada di antara kita yang mengatakan salat lebih nyaman dari tidur. Maka semua akan mengatakan tidur lebih nyaman dari salat. Tapi karena iman yang berbicara, kafah totalitas yang berbicara, sudah terbiasa salat subuh, maka subhanallah tidak ada lagi kenikmatan tidur ketika azan subuh berkumandang. Kenapa? Sudah masuk dalam Islam secara kafah. Makanya ujung ayatnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dijelaskanlah siapa syaitan itu. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena syaitan itu musuh yang nyata. Teman-teman, perhatikan terakhir, lihat ini ya. 5 amalan yang kalau kita lakukan, insya Allah mudah menjadi manusia yang hamba yang kafah dalam beramal. Kalau kafah dalam beramal, insya Allah mudah untuk istiqamah. Dan kalau istiqamah, insya Allah mudah untuk husnul khatimah. Terkhusus untuk kita semua yang hadir, 5 amalan ini Masya Allah ya, jangan kasih tahu yang lain ya. Rahasia, amalkan ya. Boleh dikasih tahu yang lain, boleh di-share ya. Boleh dibagikan, beritahu istri kita, anak kita. Yang pertama, ikhwas sekalian, ternyata untuk kafah itu hal yang paling pertama harus dilakukan, buang semua penyakit hati dalam hati kita. Karena subhanallah, mohon maaf, tadi ayatnya jangan ikuti langkah syaitan. Saya ingin tanya, apa yang membuat syaitan tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Sombong, merasa lebih baik. Karena dia katakan sama Allah bahwa dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka ikhwan, dengar, kalau mau kafah, buang semua penyakit hati. Subhanallah, ada ikhwan yang Masya Allah, tabarakallah, salatnya luar biasa saf pertama, Masya Allah selalu merapatkan saf, Masya Allah selalu ngaji, qobliyah ba'diyah nggak pernah tinggal. Subhanallah, tiap malam dia tahajud, jidatnya menghitam. Allahu Akbar, kalau dia bersedekah, dia jor-joran paling banyak. Tapi setelah itu, kalau cerita sama tetangga, dia katakan, hei kalian, saya nih belajar kalian sama saya, gak pernah bolong tahajud saya 11 rakaat, 2 juz saya baca. Kalian kalau sedekah jangan main-main, ikuti saya ini kalau sedekah gak pernah kurang dari 4 juta, 5 juta. Saya tanya ikhwan, kira-kira di hati tetangganya apa? Tetangganya bilang apa? Sombong sekali. Ini bisa membuat amalan hilang. Atau yang kedua ikhwan, diantara amalan yang penyakit hati ini bahayanya, subhanallah, yang punya mobil baru nih tetangganya nih, ada sekarang mobil baru keluar itu, dibeli oleh tetangganya. Subhanallah, dapat rezeki tetangganya beli mobil baru. Subhanallah, yang beli tetangganya, yang gak bisa tidur dia, ngomong sama istrinya, kira-kira bu, uang dari mana coba? Jualan tahu, jualan tempe, bisa beli mobil Avanza baru, Veloz lagi bu, Veloz, ibu tahu nggak? Itu mobil mahal bu, itu ininya. Yang ngomong dia, yang punya nikmat tetangga. Ini karena apa dia nggak bisa tidur? Penyakit. Saya ajarin satu doa untuk menghilangkan penyakit hati. Ikuti saya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa dari hadis. Kalau mau doa dari Quran, Al-Hasyr. Rabbana, ikut saya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina
sabaquna bil iman. Ini doa Al-Hasyr. Tahu nggak doanya siapa ini? Doanya kaum muhajirin kepada ansar. Ini doa ansar, muhajirin, muhajirin ansar. Maka yang paling pertama untuk akafah apa tadi? Menghilangkan penyakit hati. Yang kedua, ikhwas sekalian, selalu merasa punya dosa yang belum diampuni Allah. Mau kafah enggak? Teman-teman, wallahi ikhwan, di Bali ini saya pernah nangis dengar ceritanya. Saya tidak tahu Pak Is masih ingat enggak, saya tidak tahu orangnya masih ada enggak. Dengar ceritanya orang bertato banyak yang punya warung makan nasi ayam itu loh. Siapa yang pernah ngajak saya ke situ? Udah lama banget ini cerita. Dia ngajak, saya diajak makan setelah itu waktu saya habis ceramah ke warung makan nasi yang kayak warung yang biasa malam-malam buka itu loh, tenda-tenda itu loh. Dari Jawa orangnya, bertato penuh, saya nggak tahu, lupa saya namanya, wallahi. Ketika dia cerita kisah hijrahnya dengan penuh dosa yang dia cerita sama saya, menangis dia dan subhanallah. Oh subhanallah, anak ingat yang bawa anak ke sana almarhum rahimahullah Bang Yos. Ya Allah, Bang Yos meninggal kan, baru meninggal ya. Bang Yos, masya Allah, dia yang bawa saya ke orang ini, penuh tato badannya, tapi dia punya warung makan. Ada yang kenal nggak orangnya? Yang punya warung makan ini? Nggak tahu di mana sekarang orangnya. Udah lama banget. 2016 apa 2017 kejadian. Lama banget ini ikhwan. Saya nangis, wallahi, saya dengar, ya Allah, saya bilang, ya Allah, ini orang subhanallah, ceritanya luar biasa. Dan ikhwan, di Masjidil Haram, Allahu Akbar, saya sholat di Masjid Haram. Ramadan kemarin ini, saya mulai itikaf kemarin, Ramadan akhir di sana. Saya Allahu Akbar, wallahi, baru kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Itu samping saya udah nangis. Subhanallah. Ketika saya sudah sholat, saya lihat, ya Allah, saya bilang, kok bisa ya dia nangis seindah itu ya? Dia menghayati, padahal dia nggak ngerti bacanya. Saya tanya, Bapak ngerti nggak bacaannya? Enggak Ustadz. Saya bilang, kenapa Bapak nangis? Kok Bapak bisa nangis? Dia katakan, Ustadz, saya punya banyak dosa. Ya Allah, di hati saya, ya Allah, saya yang ngerti bacaan imam nggak bisa nangis ya Allah. Padahal nangis itu alamat, nangis itu tanda keikhlasan, tanda kebersihan hati. Nangis, makanya dia nggak bisa dibuat-buat. Masya Allah ikhwan, antum kalau mau kafah dalam beramal, Allahu Akbar, antum ingat betapa banyak dosa yang antum lakukan, maka antum jadikan sholat ini sebagai sholat terbaik. Setiap sedekah terbaik, karena setiap kali mau sedekah bukan mau dapat pahala, setiap kali sedekah mau diampuni dosa, setiap kali sholat mau diampuni dosa, setiap kali ngaji mau diampuni dosa. Maka ketika ada orang ngaji, kenapa dia nggak mau berhenti? Karena setiap kali dia mau berhenti, dosaku belum selesai. Dia lanjut ayatnya, setiap kali mau dia berhenti, dosaku belum selesai. Berbeda dengan orang yang merasa sudah punya banyak amal, akhirnya ketika baru 1 halaman, 2 halaman, dia tutup. Dia mengatakan apa? Amalanku sudah banyak, ngajiku sudah banyak. Orang yang sedekah, ketika kemudian mau mengeluarkan sedekah, ngasihnya dikit-dikit. Kenapa? Karena dia mengatakan, amalanku sudah banyak, sedekahku sudah banyak. Bedakan orang yang beramal ingat dosa, mau diampuni dosa, dengan orang yang beramal mau dapat pahala. Percaya sama saya, akan lebih totalitas ketika antum beramal mau diampuni dosa. Ayatnya surah Hud, wa aqimis salat tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dirikan salat sepanjang pagi, sepanjang malam, dan ketahuilah, kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kebaikanmu menghapuskan dosa-dosa. Jadi jangan salah, beramal saleh itu bisa diniatkan untuk apa? Menghapuskan dosa. Maka amalan yang kedua untuk kafah, menghapuskan dosa. Niatlah, selalulah merasa dalam hati bahwa banyak sekali dosa yang belum diampuni Allah. Amalan yang ketiga, kita persingkat ikhwas sekalian, dan sebutin aja langsung, tidak usah dijelasin. Amalan yang ketiga ikhwah, untuk melakukan kafah, selalu mengingat mati. Ingat mati, seakan-akan ini sholat terakhir, seakan-akan ini sedekah terakhir. Pasti kafah dalam beramal. Amalan yang keempat yang membuat antum bisa kafah dalam beramal ikhwas sekalian adalah selalulah melihat untuk urusan akhirat kepada yang lebih soleh,
Dan untuk urusan dunia kepada yang di bawahmu. Akhirat melihat di atas, dunia melihat yang di bawah. Maka kata Rasulullah, unduru, kata Rasulullah, lihatlah yang di atasmu untuk akhirat dan yang di bawahmu untuk dunia. Sudah? Dan amalan yang terakhir ikhwas sekalian, yang kelima untuk kafah, jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Artinya apa? Orientasi hidup akhirat di hati, dunia di tangan. Subhanallah. Demikian ikhwas sekalian ya. Mudah-mudahan ya ada waktu lagi insyaallah, kalau ada waktu kita kembali lagi ya, kita ke Al-Furqan, kita kajian lagi ya. Dan bagi teman-teman yang ada waktu besok boleh ikut ke Karangasem, kalau nggak bisa ke Karangasem, Jumat subuh ketemu kita di Masjid Muhammad, insya Allah temanya nggak kalah menarik, bagaimana mendakwahkan agama ini dengan rahmatan lil alamin, bagaimana dengan penuh kasih sayang. Ya, dan khutbah Jumat boleh, kalau ada yang mau ikut Jumatan di IKMS, saya habis Jumatan langsung ke Lombok, di Lombok 4 hari berdakwah sama tebar Al-Quran. Ini saya datang program tebar Quran teman-teman, tebar Quran. Tadi kita ke TPQ di Rauhul Jannah, samping Pol Tabes Denpasar tuh ada TPQ. Banyak orang Islamnya, Masya Allah, kita bagi-bagi Quran tadi, seneng semua. Ini kita mohon doanya, kita ke Lombok, nanti sebelum Ramadan kita ke Cianjur. Bagi teman-teman yang mau ikut wakaf Al-Quran untuk korban-korban gempa. Di Lombok itu kan korban gempa, setelah gempanya selesai, dibangun masjidnya, Qurannya belum ada. Maka itulah kenapa saya mengumpulkan ini, untuk saya bisa berdakwah. Dan saya tidak kirim, saya datang bawa. Kenapa? Karena kalau saya datang bawa, saya ceramah dulu. Apa pentingnya ngaji? Saya nggak mau sekedar kirim, karena kirim nanti dipajang Qurannya nggak dibaca. Maka teman-teman yang mau nanti scan aja kris di sini. Ya, infak semaunya, terserah berapapun ikhwan. Meskipun satu Quran di sini dituliskan 88.000, tapi terserah 10.000, 20.000 kita bawa ke Cianjur insya Allah. Karena yang Lombok kita sudah tutup, Lombok sudah selesai, tinggal kita bawa Qurannya. Kalau mau untuk korban Cianjur, Cianjur kemarin gempa waktu saya lagi S3 di Sudan. Sekarang saya balik, mereka pada bangun kembali masjid-masjid, bangun kembali rumah tahfidz, nggak ada Qurannya. Kita datang sumbang bawa Quran ke sana. Bayangkan kalau Quran itu dibaca dan itu jadi amal jariah buat kita insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita sampaikan diridhai Allah. Semoga kita menjadi muslim yang kafah, muslim yang istiqamah, dan mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang terlambat datang, nggak sempat ikut dari awal, ini direkam, ada di channelnya mungkin Al Furqan, dan ada di YouTube saya juga, ini Umfa Channel, bisa dicek nanti di YouTube ceramah kita ini. Kalau misal lewat tadi yang 5 lupa Ustadz, nomor 3 tadi apa Ustadz, nomor 4 tadi apa, nomor 5 kalau mau ingat bisa langsung cek di YouTube aja insyaallah. Mungkin butuh 2 hari tim kita untuk ngedit, untuk diupload ke YouTube insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.